Pernah nggak sih kalian baca komentar pedas kayak tadi? Atau jangan-jangan jadi kita sendirilah yang pernah mengetik kalimat-kalimat pedas tadi dan bikin orang lain sakit hati. Fenomena ini sering disebut online disinhibition effect, yaitu fenomena di mana hilangnya batasan atau pengendalian diri yang biasanya dimiliki seseorang saat berkomunikasi secara langsung, yang terjadi ketika seseorang berkomunikasi secara daring. Jadi, seorang individu merasa bebas melakukan apa saja ketika merasa aman di balik layar. Tapi pertanyaannya, apakah dengan kebebasan itu berarti kita boleh berpendapat apapun dengan melupakan satu hal penting dasar menjadi seorang manusia? Yaitu berkomunikasi dengan bahasa yang memanusiakan manusia lainnya. Atau lebih tepatnya, berbahasa yang baik, benar, dan santun. Oke, teman-teman hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia dan juga komunitas Dek Lisa, Dialog Pendidikan Literasi Bahasa dan Sastra Indonesia. Teman-teman hebat dan luar biasa, berbahasa menjadi salah satu medium untuk menyampaikan ide dan gagasan. Nah, berbahasa harus senantiasa bisa melihat media yang digunakan. Berbahasa juga harus bisa melihat situasinya, apakah situasi formal maupun situasi non formal. Hal ini menjadi penting untuk kita perhatikan karena dalam berbahasa tentu akan menjadi salah satu pilar penguatan bagaimana kita menyampaikan ide gagasan secara efektif kepada mitra tutur ataupun partisipan yang mengikuti tuturan kita. Teman-teman hebat dan luar biasa, dalam proses untuk mengomunikasikan suatu hal tentu harus kita pikirkan siapa lawan tutur kita, tujuan tuturan kita, konteks tuturan kita, media tuturan kita, dan situasi atau yang menjadi ruang lingkup dalam tuturan kita. Ini penting kita perhatikan karena menjadi salah satu titik temu bagaimana kita berbahasa yang baik, benar, dan santun. Kepada siapa kita menyampaikan tentu juga harus kita sesuaikan pilihan kata, diksinya, sehingga kita menjaga lisan yang terbaik agar tidak menyakiti lawan tutur kita. Berbahasa yang baik tentu akan memberikan makna yang terbaik. Berbahasa yang benar tentu akan memberikan satu teladan yang baik untuk anak cucu kita dan juga generasi multigenerasi NKRI. Jadi teman-teman hebat dan luar biasa, mari kita budayakan berbahasa yang baik, benar, dan santun. Berbahasa yang benar menjadi salah satu bagian upaya kita untuk ikut serta memenuhi rujukan EYD, ejaan yang disempurnakan edisi 5. Kemudian berbahasa yang baik menunjukkan sikap budaya kita, dan berbahasa yang santun menjadi salah satu upaya kita untuk menjadi teladan yang terbaik dalam bahasa. Dari penjelasan Bapak Profesor Dr. Muhammad Rohmadi SSM kita dapat mengetahui bahwa yang pertama, peran bahasa yaitu sebagai medium komunikasi. Bahasa adalah alat utama atau medium untuk menyampaikan ide dan gagasan kepada orang lain. Serta penggunaan bahasa harus memperhatikan media yang digunakan serta situasi pembicaraan, baik itu situasi formal maupun non-formal. Yang kedua, bahasa sebagai aspek penting agar komunikasi efektif. Agar ide dapat tersampaikan dengan efektif kepada mitra tutur, pembicara harus memperhatikan beberapa faktor utama, yaitu yang pertama, siapa lawan tuturnya. Artinya, kita mengenali siapa yang diajak bicara. Yang kedua, tujuan tuturan. Yang artinya kita mengetahui apa yang ingin dicapai dari pembicaraan kita. Yang ketiga, konteks tuturan, yaitu memahami latar belakang dari pembicaraan. Yang keempat, media tuturan, yaitu memilih sarana komunikasi yang tepat. Yang kelima,
situasi, atau ruang lingkup, yang artinya kita memahami kondisi saat pembicaraan terjadi. Selanjutnya, terdapat 3 prinsip berbahasa, yaitu baik, benar, dan santun. Di sini, Bapak Profesor Romadi menekankan 3 pilar utama dalam berbahasa untuk menjaga hubungan dan menjadi teladan. Yang pertama, pilihan kata atau diksi. Artinya, kita harus menyesuaikan bahasa kita dengan lawan bicara untuk menjaga lisan agar tidak menyakiti perasaan lawan bicara. Yang kedua, berbahasa yang benar, yaitu mengikuti kaidah rujukan resmi seperti EYD atau ejaan yang disempurnakan edisi 5. Yang keempat, berbahasa yang baik, yaitu dengan menunjukkan sikap budaya yang positif. Yang keempat, berbahasa yang santun, yang dimana menjadi upaya untuk memberikan teladan terbaik bagi multigenerasi NKRI. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahasa itu ternyata bukan sekedar alat untuk mengobrol atau menyampaikan pesan saja. Dari materi Bapak Profesor Romadi tadi, kita jadi paham kalau bahasa adalah cerminan diri dan budaya kita. Kuncinya ada di 3 hal utama tadi. Yang pertama, kita harus tahu siapa lawan bicara kita. Kedua, kita harus paham situasi dan konteksnya. Dan ketiga, kita harus bijak memilih media apa yang kita pakai. Ingat ya teman-teman, bisa berbahasa yang benar itu artinya kita taat aturan seperti pakai EYD atau ejaan yang disempurnakan kalau lagi dalam situasi yang resmi, serta berbahasa yang baik, itu artinya ucapan kita pas sama tempatnya, logis, dan nyambung. Tapi, ada satu yang menurut aku paling krusial, yaitu berbahasa yang santun. Santun ini urusannya sama hati dan sama rasa. Gimana caranya kita ngobrol tanpa melukai perasaan orang lain, atau kita memanusiakan manusia lain ketika kita sedang mengobrol. Nah, poin santun ini yang pengen banget aku garis bawahi, terutama kalau kita tarik ke kehidupan kita sehari-hari di dunia maya. Kita semua tahu lah ya, hari ini jempol kita tuh kadang lebih cepat gerakannya daripada pikiran. Di media sosial, seringkali kita lupa kalau di balik akun yang kita komentari itu ada manusia beneran yang punya perasaan. Mentang-mentang kita nggak tatap muka atau kita bisa berlindung di balik layar handphone ketika kita melontarkan komentar, lantas kita bebas gitu mengetik apa aja yang kita mau. Nggak gitu ya konsepnya. Justru di media sosial lah ujian kesantunan kita yang sesungguhnya. Karena tulisan itu bisa dibaca berulang-ulang dan akan menjadi jejak digital yang abadi. Ingat ya teman-teman, cyberbullying atau perundungan cyber itu dampaknya nyata. Kata-kata jahat atau hate comment atau nyinyiran yang mungkin kita ketik cuman dalam beberapa detik karena iseng, itu bisa menghancurkan rasa percaya diri seseorang seumur hidupnya. Kalau kita gak punya sesuatu yang baik untuk dikatakan, lebih baik diam. Mari kita sama-sama putus rantai kebencian itu mulai dari diri kita sendiri, dengan menjadikan akun media sosial kita sebagai sumber inspirasi. Mari kita jaga lisan dan tulisan. Ayo berbahasa yang baik, benar, dan santun demi Indonesia yang lebih damai dan bermartabat. Sekian dari saya, Wulan Ayu Hapsari. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Kurang lebihnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman ibadah luar biasa, teruslah berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca.
Baca untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat, agar kita ikut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tampak oleh manusia. Semangat selalu, aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia luar biasa.